Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman di video presentasi dari kelompok 17 mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Lutfi Firdaus SEMM. Jadi pada kali ini kami akan membawakan presentasi dengan tema budaya organisasi yakni bab 16. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama, saya selaku moderator Iwan Erik Pratama dengan NPM 2011011061. Lalu ada rekan saya Rosa Kartia dengan NPM 2351011003. Lalu ada Ulia Armina Maulidani dengan NPM 2351011013. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama adalah pengertian budaya. Budaya adalah seperangkat nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu kelompok sosial. Budaya itu membentuk identitas suatu kelompok, memberikan pedoman tentang bagaimana anggota kelompok harus berpikir, berperilaku, dan memandang dunia. Ciri utama dari budaya adalah diwariskan, dibagikan, dipelajari, dan juga bersifat dinamis. Dan contoh-contoh budaya adalah budaya organisasi, budaya nasional, maupun budaya subkultur. Selanjutnya adalah pengertian organisasi. Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai norma, keyakinan, dan perilaku yang dibagikan oleh anggota organisasi tersebut. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari budaya organisasi. Jadi, organisasi itu sendiri bermakna sekelompok individu atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dapat berupa perusahaan, lembaga pemerintahan, atau organisasi nirlaba. Organisasi memiliki struktur, proses, dan budaya yang unik. Struktur organisasi ini menentukan bagaimana tugas dan tanggung jawab dibagi di antara anggota-anggota organisasi tersebut. Nah, ciri-ciri utama budaya organisasi yang pertama adalah budaya organisasi itu nggak dapat melihat secara fisik, nggak dapat dilihat secara fisik, tapi dapat dirasakan melalui perilaku dari para anggotanya. Yang kedua, budaya organisasi terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait. Biasanya dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Selanjutnya adalah yang ketiga, budaya organisasi dapat berubah seiring berjalannya waktu. Jadi organisasi itu fleksibel, dia tidak terlalu kaku. Seiring perkembangan zaman, seiring perubahan anggota itu semuanya fleksibel. Jadi dapat berubah seiring berjalannya waktu. Yang kedua adalah fungsi budaya organisasi. Yang pertama adalah mempersatukan anggota organisasi. Yang kedua, meningkatkan komitmen anggota organisasi terhadap tujuan organisasi tersebut. Jadi tiap-tiap anggota itu harus berkomitmen bahwa tujuan yang ditentukan di awal bersama itu harus dicapai dengan komitmen yang kuat, baik dari ketua organisasi sampai anggota-anggota terbawahnya. Yang ketiga itu menjaga stabilitas. Yang keempat, membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Seperti yang saya bilang tadi, fleksibel. Jadi untuk segala situasi itu kita harus bisa membuat organisasi itu bersifat adaptif gitu. Jadi bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah. Lalu contoh dari budaya organisasi. Yang pertama, dia fokus pada pelanggan. Organisasi yang selalu mengutamakan kepuasan pelanggan atau customer. Yang kedua adalah organisasi yang mendorong kreativitas dan pengembangan produk baru. Lalu ada organisasi yang menekankan pentingnya kerjasama tim. Baik, untuk materi kelima adalah budaya kuat melawan budaya lemah. Dalam budaya kuat, nilai inti organisasi itu dipegang secara mendalam dan dianut bersama secara meluas. Budaya kuat akan memiliki pengaruh yang besar pada perilaku anggota-anggotanya karena tingginya tingkat kebersamaan dan intensitas akan menciptakan iklim internal atas pengendalian perilaku yang tinggi. Lalu, budaya yang kuat itu memperlihatkan kesepakatan yang tinggi di kalangan anggota mengenai apa yang dipertahankan oleh organisasi itu. Kebulatan, maksud semacam itu membina kohefisian, kesetiaan, dan komitmen organisasi. Ini mengurangi kecenderungan karyawan untuk meninggalkan organisasi. Jadi, dengan organisasi yang memiliki budaya yang kuat, itu resiko untuk kehilangan anggota, resiko terjadinya perbedaan pandangan itu kecil karena organisasi itu sudah memiliki budaya yang kuat. Jadi komitmen para anggotanya biasanya itu sudah
kuat untuk mencapai tujuan yang ada di awal disepakati bersama-sama itu. Lalu selanjutnya tuh ada juga budaya versus formalisasi. Budaya organisasi yang kuat meningkatkan konsistensi perilaku dan dapat bertindak sebagai pengganti atas formalisasi. Karena formalisasi tinggi itu menciptakan predictabilitas, ketertiban, dan juga konsistensi. Makin kuat budaya organisasi, makin kurang perlu manajemen memperlihatkan penyusunan aturan dan pengaturan formal untuk memandu perilaku karyawan. Jadi semakin kuat budayanya tuh formalisasi tuh nggak perlu dilakukan gitu. Selanjutnya ada juga budaya organisasi melawan budaya nasional. Riset menunjukkan bahwa budaya nasional mempunyai dampak yang lebih besar daripada para karyawan budaya organisasi. Ini berarti bahwa meskipun pengaruh budaya organisasi dalam membentuk karyawan itu besar, budaya nasional tuh bahkan bisa lebih besar pengaruhnya dibanding dari budaya organisasi. Proses seleksi karyawan akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk menemukan dan mempekerjakan pelamar kerja yang benar-benar cocok dengan budaya dominan organisasi mereka, meskipun jika pelamar tersebut agak tidak khas bagi para anggota di negara mereka. Jadi, budaya yang lebih sifatnya nasional itu pengaruhnya lebih besar lagi, bahkan untuk anggota-anggota baru yang bukan dari bagian negara tersebut gitu. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Rosa Kartia, yaitu fungsi budaya. Budaya menjalankan fungsi di dalam organisasi yaitu yang pertama, mempunyai peran menetapkan tapal batas. Artinya, budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang lain. Yang kedua, budaya memberikan rasa identitas ke anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri pribadi seseorang. Yang keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Yang kelima, mekanisme pembuat makna dan mekanisme pengendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. Yang terakhir atau yang keenam, budaya menciptakan iklim. Iklim organisasi mengacu pada persepsi bersama yang dimiliki anggota organisasi tentang organisasi dan lingkungan kerja mereka. Selanjutnya yaitu dimensi etika dan budaya. Budaya organisasi tidak netral dalam orientasi etikanya, bahkan ketika mereka tidak secara terbuka mengejar tujuan etika. EWC atau Ethical Work Climate atau iklim kerja beretika, sebuah konsep bersama tentang perilaku benar atau salah, berkembang menjadi bagian iklim organisasi. Iklim etika mencerminkan nilai-nilai sejati organisasi dan membentuk pengambilan keputusan etis para anggotanya. Yang pertama itu ada budaya dan keberlanjutan. Sesuai dengan namanya, keberlanjutan mengacu pada praktik yang dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang sangat lama karena perangkat atau struktur yang mendukung praktik tersebut tidak rusak oleh proses. Satu survei menemukan bahwa sebagian besar eksekutif melihat keberlanjutan sebagai bagian penting dari kesuksesan di masa depan. Yang kedua yaitu budaya dan inovasi. Perusahaan yang paling inovatif seringkali dicirikan oleh budaya yang terbuka, tidak konvensional, kolaboratif, berorientasi pada visi dan dinamis. Perusahaan rintisan seringkali memiliki budaya inovatif karena biasanya perusahaan tersebut kecil, gesit, dan berfokus pada penyelesaian masalah agar dapat bertahan dan berkembang. Selanjutnya yang ketiga yaitu budaya sebagai suatu beban. Itu yang pertama ada hambatan terhadap perubahan. Budaya menjadi beban bila mana nilai-nilai bersama tidak cocok dengan nilai yang akan meningkatkan keefektifan organisasi itu. Selanjutnya ada hambatan terhadap keanekaragaman. Mempekerjakan karyawan-karyawan karena alasan ras, kelamin, suku, agama, atau perbedaan lain tidak sama dengan mayoritas anggota organisasi menciptakan paradoks. Selanjutnya yang C yaitu hambatan terhadap merger dan akuisisi. Secara historis, faktor-faktor utama yang diperhatikan manajemen dalam mengambil keputusan merger atau akuisisi akan terkait dengan keuntungan finansial atau sinergi produk. Dalam tahun-tahun terakhir, kecocokan budaya telah menjadi perhatian utama. Lalu selanjutnya yaitu menciptakan dan mempertahankan budaya.
Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asal mula budaya. Proses penciptaan budaya terjadi dalam tiga cara. Yang pertama, para pendiri hanya mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan cara yang mereka tempuh. Yang kedua, mereka mengindoktrinasikan dan mensosialisasikan para karyawan ini dengan cara berpikir dan cara berperasaan mereka. Yang ketiga, perilaku pendiri itu sendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong karyawan mengidentifikasikan diri dan dengan mereka dan oleh karenanya menginternalisasikan keyakinan nilai dan asumsi mereka. Yang kedua yaitu menjaga budaya agar tetap hidup. Seleksi mengidentifikasi dan memperkerjakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melakukan pekerjaan dengan sukses di dalam organisasi itu. Manajemen puncak lewat apa yang mereka katakan dan perilaku mereka, eksekutif senior menegakkan norma-norma yang mengalir ke bawah sepanjang organisasi. Sosialisasi organisasi membantu karyawan baru menyesuaikan diri dengan budayanya. Konsep sosialisasi terdiri atas 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap kedatangan, proses pembelajaran karyawan baru sebelum masuk dalam organisasi. Yang kedua, tahap keterlibatan, memperlihatkan karyawan apa itu organisasi dan mempersimpangkan yang mungkin dan kenyataan yang ada. Yang ketiga yaitu tahap metamorfosis, karyawan baru berubah dan beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Bagaimana karyawan mempelajari budaya? Cara karyawan dalam mempelajari budaya adalah yang pertama dengan cerita. Cerita mengenai pendirian organisasi mulai dari awal perjalanan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses tersebut. Cerita itu menautkan masa lalu dengan masa kini dan memberikan penjelasan pada pengesahan atas praktik-praktik dewasa ini. Kemudian yang kedua ada ritual, yaitu deretan kegiatan berulang yang mengungkapkan dan memperkuat nilai-nilai utama organisasi. Sasaran apakah yang paling penting? Orang manakah yang paling penting? Dan mana yang dapat dikorbankan? Kemudian yang ketiga bahasa. Banyak organisasi dan unit di dalam organisasi menggunakan bahasa sebagai cara mengidentifikasi anggota budaya dan subbudaya. Dari waktu ke waktu, mereka membuat berbagai istilah untuk barang atau subjek tertentu. Peristilahan ini bertindak sebagai sebutan bersama yang menyatukan anggota-anggota budaya dan subbudaya tertentu. Mempengaruhi budaya organisasi. A. Budaya etika. Mempengaruhi budaya etika dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, jadilah panutan yang terlihat. Kemudian selanjutnya, komunikasikan harapan etis. Yang ketiga, memberikan pelatihan etika. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan nyata terhadap tindakan yang etis dan memberikan hukuman terhadap tindakan yang tidak etis, serta memberikan mekanisme perlindungan. B. Budaya positif. Sebuah budaya organisasi positif menekankan pengembangan kekuatan karyawan, memberi lebih banyak penghargaan daripada hukuman, dan mendorong vitalitas serta pertumbuhan individu. C. Budaya spiritual. Spiritualitas di tempat kerja adalah bukan tentang praktik keagamaan yang terorganisasi. Ini bukan tentang Tuhan ataupun teologi. Spiritualitas di tempat kerja mengakui bahwa orang memiliki kehidupan batin yang memelihara dan dipelihara oleh pekerjaan yang bermakna dalam konteks komunitas. Organisasi yang mendorong budaya spiritual mengakui bahwa orang berusaha menemukan makna dan tujuan dalam pekerjaan mereka dan ingin terhubung dengan manusia lain sebagai bagian dari suatu komunitas. Jadi kesimpulannya, budaya organisasi adalah landasan bagi keberhasilan atau kegagalan organisasi. Organisasi yang berhasil memahami dan mengelola budaya mereka akan lebih mampu menghadapi tantangan bisnis yang dinamis. Sebaliknya, budaya disfungsional dapat menyebabkan kerugian besar baik secara finansial maupun reputasi. Para pemimpin perlu memprioritaskan pembentukan budaya yang seimbang, mendukung inovasi, etika, dan keberlanjutan. Dengan demikian, organisasi dapat menjadi tempat kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga bermakna bagi karyawannya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 17 terkait dengan budaya organisasi pada mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh dosen Bapak Lutfi Firdaus SEMM.
Kami ucapkan terima kasih yang telah bergabung dan mendengarkan video presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan minta maaf jika terjadi kesalahan kata dari saya atau rekan-rekan saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.